Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa kembali berjumpa di dalam channel YouTube yang insya Allah senantiasa memberikan edukasi, memberikan inspirasi untuk semuanya. Alhamdulillah, sesuai dengan thumbnail yang telah tertulis atau judul pada video ini, yakni tips agar tidak mudah kehilangan ketika kemudian kita menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Jelang tahun ajaran baru tahun 2023 ini, tentu saja ada banyak orang-orang di luar sana yang kepingin memasukkan anaknya ke pendidikan boarding school. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan coba memberikan beberapa tips sesuai dengan pengalaman seorang santri, karena saya juga adalah seorang santri, pernah belajar, pernah mondok. Setidak-tidaknya kita paham dan kita tahu apa sebabnya kenapa santri itu barangnya hilang, ya, lemari ini dibobol temannya dan lain sebagainya. Ya, seenggak-enggaknya kita bisa mengambil tips ini untuk dinasihatkan kepada anak-anak kita supaya tidak mudah hilang barang-barangnya. Baik, penjelasannya insya Allah akan kami sampaikan lewat channel YouTube yang insya Allah semoga menginspirasi. Kemudian nanti video ini juga bisa didapat di akun Facebook kita yang sudah tertera namanya di deskripsi. Baik, yang pertama, umumnya kami jelaskan dulu ya tentang pesantren. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang boarding school, ya, nginep di satu tempat, nginep di asrama boarding school, ya, nginep di situ, nggak kemana-mana, nggak pergi ke sana, nggak pergi ke rumah, nggak, fokusnya di dalam pesantren. Maka otomatis tentu bapak dan ibu wali santri itu setiap hari apa, misalnya kalau pondoknya di jauh, misalnya di Gontor atau di mana, mungkin setahun sekali baru bisa menjenguk anaknya. Nah, atau anaknya bisa pulang ke kampung halamannya. Nah, kalau dalam jarak yang dekat, mungkin 2 minggu sekali dia bisa ditengok oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, tentu ada oleh-oleh, ada barang-barang yang diberikan, mungkin titipan uang atau apa biasanya kalau santri umumnya tempe-tempe kering dari rumah, ya kan, ya dibawa juga gitu kan. Nah, makanya tipsnya supaya tidak kehilangan atau tidak mudah kehilangan, sering-sering berbagi. Itu yang pertama. Jadi hendaknya setiap wali santri yang menitipkan anaknya di pondok pesantren itu yang pertama rajin berbagi kepada teman, ya, karena boleh jadi ada di antara teman-teman mereka yang di pondok itu hidupnya susah, melarat dan lain sebagainya, ya, tidak dijenguk dan lain sebagainya, sehingga alangkah baiknya jika kita saling berbagi, ya, karena memang hidup berjamaah ya seperti itu. Kehidupan berjamaah itu berbeda dengan kehidupan sendiri-sendiri. Bagaimana kemudian seorang santri dilatih mentalnya, dilatih keberaniannya, dilatih kemudian jiwa sosialnya, apakah dia mau memberikan sesuatu kepada orang lain atau tidak. Ya, jadi dari usia anak-anak atau usia beranjak remaja, memang kita didikkan mereka agar mereka bisa saling berbagi kepada sesama. Ya, supaya dengan ketika kita berbagi itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan rezeki yang lebih banyak lagi kepada kita. Ya, asbab kita berbagi. Nah, makanya yang pertama itu yang harus dilakukan, sering-sering berbagi. Kemudian sering bergaul, itu yang kedua. Ya, sering bergaul.
Jadi ketika di pondok pesantren kita nggak bisa cuma sendiri merenung dan lain sebagainya. Bagaimana sebisa mungkin wali santri ketika hendak menitipkan anaknya di pondok pesantren, ajarkan kepada mereka bagaimana caranya agar sering-sering bergaul dengan teman-temannya dari berbagai macam daerah yang berbeda, dari berbagai macam provinsi yang berbeda, dari berbagai macam kota yang berbeda. Ajarin mereka untuk bergaul. Nah, kalau kamu ketemu dengan teman kamu, minimal kamu bergaul dengan mereka, ajak mereka afsus salam, ya, berakhlak yang baik, tersenyum dan lain sebagainya. Ya, itu tipsnya ya, supaya tidak mudah kehilangan. Sering-sering berbagi, kemudian yang kedua banyak bergaul. Ya, semakin banyak relasi, semakin banyak teman baik kita, maka segala sesuatu yang kita miliki itu lebih terjaga. Kenapa? Karena otomatis teman akan menjaga temannya. Ya, seperti itu. Jadi saling menjaga, saling memberi, ya, saling mewarnai dalam kehidupan. Ya, itulah kehidupan di pondok pesantren. Jadi kalau kehilangan atau barangnya dicuri orang, itu mungkin ya karena tadi itu, mungkin kita tidak bersosialisasi dengan baik dengan teman, tidak terlalu akrab dengan mereka, lebih sering diam dan lain sebagainya, sehingga ada saja sesuatu yang hilang dari diri kita. Kemudian ketika hilang pun tidak ada usaha untuk mencarinya, anggap saja hilang, dibuang dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Hendaknya santri itu harus menjaga barang-barang yang dia bawa dari rumahnya, dia bawa betul-betul, dia jaga dan lain sebagainya. Tidak sampai dihilangkan barang-barang itu, ya. Disimpan di mana, diletakkan di mana, harus betul-betul diingat, ya, dan tidak boleh dilupa. Oke, itu beberapa tips biar kita nggak mudah untuk kehilangan. Apapun itu, pokoknya bagaimana kita bisa menjaga apa yang kita miliki, kemudian menjaga komunitas yang sudah kita bentuk dengan teman-teman santri yang ada di pondok pesantren, ya, seperti itu. Jadi mau pondok di mana aja, untuk Bapak Ibu wali santri, untuk para pemirsa sekalian yang punya anak nih, khususnya buat yang mau masuk SMP, perhatikan baik-baik. Kalau memang mau disimpan di pesantren, di Pondok Gontor, di Pondok Al-Amin, atau di mana saja di seluruh Indonesia, hendaknya memperhatikan yang tadi kami sampaikan, ya. Biasanya seperti itu. Barang-barang santri itu banyak hilang karena beberapa faktor. Faktor pertama karena dia kurang bersosialisasi, kepalanya masuk di lemari. Pernah kejadian teman-teman. Jadi santri-santri kita di Ahlus Sufa di Balikpapan, kami juga santri di sana, itu pernah ada kejadian kayak gitu kan? Ada santri yang kepalanya di dalam, badannya di luar, disangka lipat pakaian, ternyata makan gitu kan? Dan itu yang menyebabkan orang lain kesal dengan sifat seperti itu. Jadi hidup berjamaah memang seperti itu. Dan kita nggak pernah bisa menilai diri kita sendiri, ya. Kita nggak pernah bisa menilai diri kita sendiri, tapi kita dinilai oleh orang lain. Kalau akhlak kita baik, perilaku kita baik, kehidupan kita baik kepada teman, kepada saudara, kepada ustadz, maka insya Allah segala persoalan yang kita miliki pasti akan dimudahkan, ya. Kalau sama ustadz sudah nggak sopan dan lain sebagainya, maka ini pertanda tentu saja yang kurang baik. Oke, saya kira itu beberapa tips yang bisa kami bagikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Intinya tetap bersyukur, bersemangat di pondok pesantren mana saja yang saat ini akan antum tuju, ya. Khususnya para pemirsa yang punya anak yang sudah masuk SMP, ya, itu diperhatikan baik-baik, jangan sampai dilupakan. Oke, itulah beberapa tips yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat orang tua yang kepingin anaknya masuk di pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Ya, dimanapun pesantren pasti ada kehilangan, Nggak ada pondok pesantren yang sempurna. Ya, pasti ada aja kehilangan. Meskipun kita akan tahu di mana pencurinya dan siapa malingnya. Ya. Biasanya kalau santri itu kehilangan dan malingnya ketemu tertangkap, dia ketika ditanya kenapa ngambil ini teman, ya maka dia katakan saya juga barangnya hilang. Nah, jadi dia sangka temannya itu yang mengambilnya.
Boleh jadi juga seperti itu, boleh jadi juga karena tidak ada sosial, ya. Kita nggak sosial dengan teman-teman kita. Teman-teman kita butuh sesuatu, kita nggak bantu dia, kita nggak memperhatikan dia, ya. Salah satu kerukunan yang kita jaga betul itu adalah saling memperhatikan kebutuhan teman-teman kita, ya. Apapun yang kita miliki. Dulu kalau di pondok pesantren saya termasuk orang yang suka stok obat, ya. Kalau teman-teman ada yang sakit pusing kepala, meriang, menggigil dan lain sebagainya, saya usahakan ada obat-obatan yang bisa diminum kayak paracetamol, Bonidin, ampicillin dan lain sebagainya. Ketika dulu mondok gitu kan ada dulu obatnya, ya. Ketika di Jakarta ya ada obatnya itu. Pas ketika di Bekasi dulu ya. Nah, karena kami sempat di Bekasi teman. Nah, di situ ada obat yang kita siapkan insya Allah ketika memang kondisinya mendesak dan sangat dibutuhkan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tips yang kita bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bermanfaat buat semuanya. Unsur maqala wala tansur maqal. Sebuah pepatah Arab mengatakan jangan pernah jangan pernah melihat apa yang dikatakan oleh seseorang. Jangan lihat orangnya. Ya, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakan. Kalau baik, silakan diambil, disimpan dan video ini juga akan bisa manfaat buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini bisa terus memberikan inspirasi buat kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.